Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang submateri filsafat interaktif. Jadi, pada umumnya di dunia ini terdapat berbagai macam negara yang menyokong negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh, teguh, serta agar tetap tidak terombang-ambing oleh persoalan yang muncul pada masa kini. Nah, dan pada hakikatnya ideologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuan mengadakan distansi terhadap dunia kehidupan. Nah, Pancasila adalah dasar dari filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib untuk mempelajari, menghayati, dan mendalami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap bidang kehidupannya. Kemudian, adapun filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistematis dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua yaitu genetivus subjektivus. Nah, genetivus subjektivus yaitu nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, kesimpulan dari filsafat ini yaitu berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir secara mendalam dan berpikir sampai ke akar-akarnya dengan sungguh-sungguh tentang hakikat sesuatu. Lanjut untuk submateri yang akan saya bawakan yaitu kedua adalah submateri dasar negara. Nah, konsep tujuan negara menurut teori negara kesejahteraan, teori tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, negara sendiri dipandang sebagai alat untuk meraih tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi masyarakat. Adapun terbagi menjadi dua, yaitu pertama adalah teori keadilan. Fungsi teori keadilan adalah untuk menegakkan keadilan dan fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, terutama badan-badan peradilan, yang mana negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan hukum secara tegas dan tanpa unsur kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu teori kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, teori kesejahteraan dan kebahagiaan ini pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi masyarakat yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Menurut teori negara kesejahteraan, teori tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, negara yang dipandang sebagai alat untuk meraih tujuan tersebut, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi rakyat. Adapun tujuan dan cita-cita NKRI yaitu yang pertama adalah cita-cita. Nah, cita-cita negara Republik Indonesia yaitu terdapat dalam 4 pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya dengan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan dan kemanusiaan, negara persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Alinea keempat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan NKRI ialah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
Dua, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Nah, tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, keempat tujuan tersebut didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sekian dari submateri yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.